Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Pada kesempatan ini mari kita belajar tentang sejarah kewarisan, di mana sejarah kewarisan ini kita bagi ke dalam dua periode. Yang pertama adalah periode pra-Islam atau yang disebut dengan masa jahiliyah. Yang kedua adalah periode Islam. Periode pra-Islam atau jahiliyah, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi nabi, pada hakikatnya masyarakat Arab jahiliyah itu sebenarnya sudah mengenal sistem kewarisan, di mana dalam pembagian harta waris mereka berpegang teguh pada adat istiadat kebiasaan yang telah berlaku dan diwariskan turun-temurun dari nenek moyang mereka. Maka pada masa ini sistem kewarisan yang berlaku itu berdasar pada nasab yang pertama, atau hubungan kerabat, hubungan darah. Yang kedua berdasar pada muhalafah, adanya pengakuan sumpah setia. Selain itu, masyarakat Arab jahiliyah juga memberikan syarat dewasa. Artinya apabila masih anak-anak maka tidak mendapatkan harta waris. Yang kedua mensyaratkan harus laki-laki. Maka pada masa Arab jahiliyah, anak laki-laki yang belum dewasa serta perempuan baik dewasa maupun belum dewasa tidak berhak mendapatkan harta waris. Bahkan mereka beranggapan bahwa janda dari orang yang meninggal itu, atau istri dari orang yang meninggal, berarti dia berstatus janda, itu dianggap sebagai harta waris. Artinya boleh diwariskan atau boleh dipindah kepemilikannya dari ayah yang meninggal kepada ahli waris, dalam hal ini adalah anak yang tertua. Kenapa demikian? Ada syarat harus dewasa dan syarat laki-laki. Karena tidak terlepas dari tradisi Arab jahiliyah yang berlaku pada saat itu, di mana mereka punya tradisi untuk saling mengalahkan, tradisi perang. Sehingga di mana umumnya anak laki-laki yang belum dewasa maupun perempuan itu dianggap tidak mampu berperang, tidak mampu menaiki kuda, tidak mahir memanah, sehingga kemudian ditetapkan bahwa anak laki-laki sekalipun kalau belum dewasa dan perempuan baik dewasa maupun belum dewasa tidak menjadi ahli waris. Kemudian adanya sumpah setia atau muhalafah, adanya ijab dan qabul kedua pihak untuk saling mewarisi, dan itu berlaku di masa pra-Islam. Sebagaimana misalkan yang tertulis di dalam buku-buku sejarah kewarisan, misalkan yang terjemahannya kurang lebih misalkan darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu. Kamu mewarisi hartaku, aku pun juga mewarisi hartamu. Kamu dituntut darahmu karena tindakanmu terhadap aku pun juga dituntut darahku karena tindakanku terhadap kamu. Janji setia yang semacam ini maka kemudian menjadi dasar
untuk saling mewarisi satu sama lain. Yang ketiga, berdasar pada tabani. Tabani itu adalah pengangkatan anak. Pengangkatan anak di dalam Islam sebenarnya juga mengakomodir pengangkatan anak atau tabani. Hanya saja di dalam tradisi pra-Islam atau masyarakat jahiliyah pada saat itu, anak angkat itu bisa beralih status menjadi anak kandung. Anak angkat bisa beralih status menjadi anak kandung. Sementara kalau di dalam Islam, anak angkat itu tidak bisa beralih status menjadi anak kandung. Hanya perpindahan tanggung jawab dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, tapi secara nasab tidak bisa beralih. Kalau di dalam masyarakat jahiliyah bisa beralih, sehingga anak angkat itu nanti nasabnya, kalau biasanya disebut bin atau binti, itu kepada bapak angkatnya, bukan kepada bapak kandungnya. Ini yang menjadi perbedaan sistem tabani atau anak angkat di masa jahiliyah dengan masa Islam. Selanjutnya, periode kewarisan pada masa Islam. Ini terbagi ke dalam dua periode lagi, yaitu adalah periode Islam awal atau awal Islam dan periode Islam akhir, di mana yang dimaksud Islam akhir atau akhir Islam itu adalah di mana ketika ayat-ayat tentang mewaris maupun hadis-hadis Nabi itu seutuhnya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada masa awal Islam, sistem kewarisan itu berdasar pada nasab. Yang pertama, ada unsur kerabat, ada hubungan anak dan bapak saudara, nasab. Kemudian yang kedua adalah sebab hijrah. Hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena hijrah ini menjadi tolak ukur keimanan seseorang kepada Nabi Muhammad. Sehingga dengan peristiwa hijrah itu akan tampak perbedaan mana orang yang betul-betul ikut kepada Nabi dan mana yang tidak ikut kepada Nabi. Maka sebab hijrah itulah yang kemudian menjadi dasar saling mewarisi. Kemudian tabani, ini sebagaimana tadi di pra-Islam, hanya saja kalau dalam Islam tabani tidak menjadikan anak angkat menjadi anak kandung. Ini sebagaimana diceritakan dalam surat Al-Ahzab, di mana Nabi Muhammad mengangkat anak angkat yang bernama Zaid bin Harithah. Di situ ada makana Muhammadun aba ahadim mirrijalikum. Muhammad itu tidaklah menjadi bapak salah seorang kalian. Artinya ya Zaid bin Harithah itu bukan menjadi anak kandung Nabi, hanya menjadi anak angkat. Hal ini kemudian berjalan sampai kemudian ayat-ayat tentang mawarith itu turun. Di antaranya surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 13 yang secara rinci menjelaskan tentang bagian-bagian warisan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Maka pada masa setelah itu, sistem kewarisan di Islam itu mengacu pada nasab keturunan. Jadi bapak mewarisi harta anaknya apabila anaknya meninggal, atau anak mewarisi harta bapaknya ketika bapaknya meninggal. Ada hubungan saudara dan seterusnya, ada hubungan keluarga antara satu sama lain. Yang kedua adalah adanya sebab nikah atau akad zaujiyah. Yang dimaksud di sini adalah akad zaujiyah yang sahih, yang legal, yang dibenarkan menurut syariat Islam.
walaupun antara suami dan istri yang melangsungkan akad pernikahan itu belum sempat berhubungan suami istri. Jadi misalkan setelah akad nikah kemudian suaminya meninggal padahal belum sempat berhubungan, maka istri tetap menjadi ahli waris. Atau sebaliknya, yang meninggal istrinya maka suami menjadi ahli waris. Jadi dengan hanya sekedar akad pernikahan itu sudah menjadikan sebab yang mendasari untuk saling mewarisi. Ini ada di dalam ayat 12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Kemudian ada sebab walak. Walak itu memerdekakan budak. Walak itu yang dimaksud adalah orang yang memerdekakan budak. Tapi dalam konteks saat ini sudah tidak ada budak, maka ada kalanya di dalam buku-buku mawaris modern itu tidak menyebutkan sistem walak karena memang sudah tidak ada perbudakan. Tapi di zaman dahulu karena masih ada budak, maka orang yang memerdekakan budak, kemudian budak itu misalkan meninggal dan meninggalkan harta tinggalan, maka harta tinggalan itu beralih atau berpindah atau diwariskan kepada orang yang memerdekakan budaknya atau disebut dengan sayyid. Ini budak. Yang terakhir, sistem kewarisan pada masa Islam itu adalah atas dasar agama, satu agama. Islam menjadi orang muslim menjadi ahli waris mayit yang meninggal muslim, ya kan? Kalau beda agama maka tidak saling mewarisi meskipun ada hubungan nasab, meskipun ada hubungan suami atau istri, meskipun ada hubungan walak memerdekakan budak. Jadi keempat sebab itu harus menjadi satu kesatuan. Maka dari pengertian-pengertian atau penjelasan-penjelasan di awal tadi, maka kita mengenal istilahnya mawani'ul irthi atau mani'ul irthi, penghalang-penghalang kewarisan. Yang pertama adalah ariku, budak. Budak berarti misalkan sayyid atau tuannya itu meninggal, maka budak tidak menjadi ahli waris terhadap harta benda yang ditinggalkan sayyidnya. Namun sebaliknya tadi wala, apabila budak meninggal, hamba sahaya meninggal, maka sayyid atau tuannya menjadi ahli waris dari budak yang meninggal. Oke, sebab yang pertama adalah harid, budak itu tidak menjadi ahli waris terhadap harta benda sayyidnya. Kenapa demikian? Karena dalam konsep Islam budak itu adalah mamluk. Mamluk itu dimiliki. Siapa yang menjadi pemilik? Ya sayyid. Maka budak itu, mohon maaf, ya seperti harta benda yang bisa dijual belikan. Yang bisa dijual belikan. Itulah sistem perbudakan. Maka Islam itu perlahan menghapus sistem perbudakan. Dan Islam tidak setuju dengan istilah perbudakan. Nah, karena dalam tradisi jauh sebelum Islam, budak itu adalah mamluk, dimiliki oleh sayyid. Sehingga ketika budak itu, ketika sayyid meninggal, maka harta yang menjadi milik, maka ketika sayyid atau tuan itu meninggal, maka budak itu malah justru menjadi harta benda yang bisa diwariskan, karena dia mamluk li sayyidihi, menjadi milik sayyidnya, menjadi milik tuannya. Ini. Kemudian sebab penghalang yang kedua adalah al-qatlu, pembunuhan. Orang yang membunuh orang yang meninggal. Gimana istilahnya?
orang yang membunuh itu saja. Meskipun yang dibunuh itu adalah masih ada hubungan nasab, masih ada hubungan zaujiyah atau suami dan istri tadi. Misalkan suami membunuh istri, ya suami tidak menjadi ahli waris terhadap harta istrinya. Pun demikian istri membunuh suami, maka istri tidak menjadi ahli waris terhadap harta benda suaminya. Anak membunuh ayahnya, ayahnya kaya raya dibunuh oleh anaknya, maka anak yang membunuh tadi tidak bisa menjadi ahli waris terhadap harta benda ayah yang telah ia bunuh. Al-qatlu, pembunuhan, baik itu pembunuhan sengaja maupun pembunuhan tidak sengaja. Ini kalau di dalam fikih jinayat itu ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan tidak sengaja, pembunuhan yang serupa dengan sengaja. Intinya pembunuhan tidak menjadi pembunuhan menjadi penghalang kewarisan. Ya, meskipun kemudian para ulama khalaf, ulama modern itu mengecualikan di mana apabila pembunuhan itu dilakukan secara hak itu karena memang legal dan resmi. Contoh, misalkan anak itu diberikan tugas oleh pemerintah untuk menjadi al-ghuju, hukuman mati. Ternyata yang dihukum mati adalah bapaknya, dan anak itu tidak tahu kalau yang dihukum mati itu adalah bapaknya, karena biasanya wajahnya ditutup. Wajah yang dihukum mati itu ditutup ketika hendak dihukum mati. Misalkan ditembak atau dipenggal kalau di Arab Saudi, ternyata bapaknya sendiri. Dia membunuh karena tugas negara, itu tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan harta waris bapak atau orang tua yang dibunuh, karena membunuh dengan cara yang hak. Adapun pembunuhan yang dilakukan dengan tidak hak, baik sengaja ataupun tidak sengaja, menyerupai sengaja, tetap menjadi penghalang untuk mendapatkan harta waris. Ini al-qatlu. Kemudian yang ketiga adalah ikhtilafuddin, adanya perbedaan agama. Baik memang dari awal itu sudah berbeda, ataupun ada perbedaan agama karena salah satu di antara ahli waris dengan orang yang mewarisi itu pindah agama, maka disebut dengan murtad. Misalkan bapak muslim, anaknya non muslim, bapak meninggal, maka yang non muslim ini tidak bisa menerima harta waris. Atau sebaliknya, bapaknya non muslim, anaknya muslim, bapaknya meninggal, maka anak yang muslim tadi tidak menjadi ahli waris terhadap harta bapaknya yang non muslim. Itu baik memang dari kecil itu sudah beda agamanya, maupun karena salah satu di antara bapak atau anak itu pindah agama, atau dalam bahasanya disebut dengan murtad. Karena Nabi bersabda, la yarithu al-muslimu al-kafira wa la yarithu al-kafiru al-muslima. Tidaklah bisa seorang muslim itu mewarisi harta orang kafir, dan tidak bisa orang kafir mewarisi harta orang Islam. Dalam hadis lain, la yarithu al-muslimu, ya sama, la yarithu al-muslimu al-kafira walal kafiru al-muslim, hanya beda redaksi. La yarithu al-muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslima. Tidak saling mewarisi antara muslim dengan orang kafir, meskipun ada hubungan nasab, ada hubungan nikah, atau ada hubungan wala. Ini menjadi penghalang mendapatkan harta waris. Yang terakhir adalah ikhtilafud daraini, ada perbedaan dua negara. Tapi yang dimaksud dua negara di sini adalah Darul Harbi dengan Darul Islam atau Darussalam. Bukan negara dalam pengertian
seperti sekarang, misalkan Indonesia dengan Malaysia atau Indonesia dengan Brunei, misalkan yang meninggal orang Indonesia bapak, anaknya menjadi ahli negara, menjadi penduduk, berubah penduduk ke negara Malaysia, misalkan bapaknya meninggal kemudian anaknya yang sudah berpindah penduduk ke Malaysia itu tetap mewarisi, karena yang dimaksud ikhtilafud darain, berbeda negara itu bukan keluarga negaraan tapi darul harbi dengan darussalam atau darul Islam. Misalkan anak dengan bapak itu perang, saling memusuhi, itu kayak dalam konteks dulu misalkan Makkah dengan Madinah, itu misalkan perang, ya maka kemudian meskipun yang mati itu adalah masih ada hubungan nasab nikah, tapi kalau menjadi musuh bebuyutan ya maka itu menjadi penghalang untuk mendapatkan harta waris. Ini penjelasan singkat dari sejarah kewarisan baik di masa jahiliyah atau pra-Islam, kemudian sejarah kewarisan di masa Islam, sekaligus beberapa hal yang menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.